Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya kita melanjutkan apa yang telah kita mulai. Dan semoga kita semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman yang dalam urusan, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, kalau bisa kita rangkum adalah bahwa dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Ya, dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Artinya bahwa kita ini akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan tentang diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya satu perangkat yang luar biasa berupa akal ini, batin ini, ya, akal dan kalbu. Di mana di tempat itulah sejatinya kehidupan kita ini akan disetir dan diarahkan. Kalau tubuh manusia itu adalah hardware, perangkat kerasnya, maka perangkat lunaknya adalah itu tadi, apa yang ada dalam pikiran dan batin kita. Perahu sebesar apapun tidak, untuk membelokkan dan mengarahkannya, ya ada software yang ditanam di situ. Pesawat yang sebesar itu dikendalikan oleh suatu perangkat lunak yang ditanam di dalamnya. Begitu pula tentang diri kita ini. Diri kita ini akan kemana, akan menjadi seperti apa, akan menjadi apa, itu tergantung bukan pada fisik kita, tapi pada apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Kalau kita berpikir bahwa saya tidak bisa, maka kita tidak bisa. Kalau kita berpikir bahwa saya gagal, maka kita akan gagal. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan kepada kita untuk menentukan nasib hidup ini. Nasib ini pilihan kita yang menentukan. Beda dengan takdir. Kalau takdir kita nggak ada pilihan. Kalau takdir ini kita menjadi laki-laki, kita lahir di mana, mungkin ada yang jadi perempuan, dengan postur tubuh, hidungnya model apa, kupingnya model apa, rambutnya model apa, itu hal-hal yang bersifat takdir. Ketetapan yang itu adalah kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Apakah lantas Allah tidak terlibat dalam nasib kita? Tentu semuanya terjadi atas keizinannya, namun di sanalah porsi besar bagi kita untuk menentukan dan memilihnya. Ini perbedaannya. Kalau yang takdir kita tidak ada pilihan. Tidak pernah ada yang mengajukan proposal untuk lahir di mana, kapan, dari orang tua yang mana, dalam wujud yang seperti apa. Ini semuanya tentang takdir. Sementara nasib adalah di luar itu semuanya. Termasuk bagaimana kehidupan kita yang akan datang. Akan sukses atau tidak, akan berhasil atau tidak, semuanya tergantung dari pikiran kita utamanya. Dalam ilmu Allah telah diketahui ya, bagaimana nasib kita. Tapi untuk menuju kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, jadi kita ini tahu takdir setelah terjadi. Takdir itu kita pahami setelah terjadi. Tibanya saya itu ditakdirkan untuk belajar di sini. Ternyata takdir saya harus menikah dengan si fulanah. Ya.
Walaupun antum sudah merekayasa, bahkan melibatkan kiai, bukan dukun lagi, level yang lebih tinggi. Ya ternyata tetap aja, kalau memang itu bukan jodohmu, dia nggak akan membersamaimu. Tapi betapapun dia menghindar dan diperebutkan orang, tapi karena memang dia adalah takdirmu, maka dia menjadi milikmu. Maka santai aja. Gitu. Jangan terlalu berebut dengan sesuatu yang memang sudah ada dalam kehendaknya. Nggak usah terlalu memikirkan sesuatu yang telah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita sibuk dengan sesuatu yang menjadi bagian kita. Nah, disinilah porsi apa yang kita bahas ini, bahwa kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Maka berhati-hatilah terhadap apa yang muncul dalam lintasan-lintasan pikiran kita. Itu akan masuk ke dalam perasaan atau batin kita. Ini untuk kita ingin menghubungkan materi-materi yang lalu dan yang akan datang, karena semoga ini nggak berhenti-berhenti lagi ya. Karena orang itu kalau sudah istiqomah kok berhenti, untuk bangkit lagi itu biasanya males. Memang begitu. Biasa sholat duha, kok sekali saja karena suatu alasan nggak sholat, maka untuk meninggalkannya jauh lebih ringan. Iya mas. Tapi kalau sudah kulino, ingin terus, begitu Anda berhenti, Masya Allah, abot nih. Seperti dorong mobil mogok. Kalau udah istiqomah ya sudah enak. Diteruskan aja. Jadikan ini pola hidup kita. Ini kita belajar di sini untuk mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang muncul di perasaan kita itu, usahakan pada hal-hal yang baik, tidak hanya baik tapi juga hebat. Di dalam makanan pun tidak hanya halal tapi thayyib. Ya. Yang suka kopi jangan hanya halal tapi thayyib, berkualitas. Ya. Makanan apapun kalau bisa tidak hanya halal tapi juga thayyib, berkualitas. Di sini pentingnya kita terus belajar tentang bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Seperti sering saya singgung bahwa adonan itu akan menjadi apapun tergantung apa yang ada di pikiran kita. Dia bisa menjadi ote-ote, jadi bakwan, bisa menjadi apa mas? Bisa jadi roti. Bisa jadi cimol, apa? Cimol ya? Jadi cilok, apa sih beda nih? Ya, itu tergantung yang ada di pikiran kita. Ya, coba antum renungkan, coba mengacalah pada diri sendiri. Jadi kita ini perlu ada waktu, alhamdulillah, perlu ada waktu khusus, ada waktu untuk kita dengan Allah. Cara bagi waktu itu, ada waktu khusus antara kita dengan Allah, dianggarkan waktu itu. Ya mungkin sudah tersedia dalam waktu-waktu sholat itu, tapi ini carilah waktu setidaknya pada sepertiga malam terakhir, berdua-duaan, berkholwat dengan Allah. Ini waktu yang paling istimewa dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, waktu untuk dengan diri kita sendiri. Me time.
waktu kita berdialog dengan diri sendiri. Nanti kalau udah punya istri, waktu untuk berdua dengan istri, untuk berdialog. Banyak orang nampak berdua, tapi belum tentu mereka berdialog. Kadang-kadang, seperti kata pepatah, kun kal yadaini wala takun kal ainain. Jadilah sebagaimana dua tangan, jangan menjadi seperti dua mata. Dua mata itu berdekatan tapi tidak bisa saling melihat. Coba bisa nggak ya? Hah? Begini 6 loh. Ya, tanda muda tidaknya ini aja, coba antum ini. Coba tangannya gini kan, yang kiri harus kiri. Harus kiri. Kemudian dibengkar gini. Ya. Terus ini harus nyentuh ini. Ini tetap gini. Wah. Antum masih muda. Sing wis ora iso wis tuwek berarti. Tuh. Lek ndi kuwi kok ngono ki? Bisa. Mana? Perlu kerja keras toh? Tuh, cek iso. Atau yang gini. Ya toh? Gini loh. Gini. Nah, gitu. Ya udah, buka. Buka. Kecil sendiri. Terus yang ini silahkan dibuka. Yang ini. Yang jari manis. Tanpa ini menggeser, ini tetap gini. Ini tes kedua. Ya, ada yang bisa? Kalau tes pertama lulus, maka tes yang kedua nggak lulus, gue guys tuwek. Bisa. Itu berarti ada sistem motor kita yang yang harus dilatih. Yang dilatih itu sudah mulai menua, mulai aus. Ya tuh. Latihan tuh. Ini tentang kerja otak ini. Sistem kerja di otak. Latihan tuh. Untuk penyegaran ya. Nah, makanya kalau kita pengen tahu saya itu otak kanan atau otak kiri, ya coba gini aja, gini. Tangannya begini, silahkan mana yang langsung, yang mana aja, coba yang spontan mana, yang antum nyaman spontan, yang kanan apa yang kiri yang di atas? Nah itu kanan di atas. Kanan yang di atas. Ya, jadi pas nyantai gini, antum perhatikan mana yang tiba-tiba sing manggon cepet nyaman, kanan. Ya di situ otak mungkin yang kono. Tangan ya tangan, kiri ya kiri. Ini kalau kanan ini biasanya lebih pada hal-hal yang imajinatif, yang di luar pakem ya, yang out of the box. Tapi yang kiri memang dia senangannya hal-hal yang rinci, yang tertata, rapi, kan begitu, tematika dan sebagainya, hal-hal yang cocoknya jadi tukang insinyur kalau yang kiri itu. Semuanya yang serba harus komputer, bukan gamenya tapi komputernya.
program komputernya. Akan begitu. Itu untuk melihat siapa sih diri kita itu bisa dikenali dari gerak tangan kita. Nah, kalau garis cinta ada di sini, di tangan nih, ada garis cinta. Lain kali lah itu. Orang lihat bagaimana percintaan hidupnya bisa kelihatan di sini. Garisnya ini nggak bisa ditipu. Bagaimana itu? Carilah. Wafi anfusikum afala tubsirun. Tanda Allah itu. Nah, di sini teman-teman semuanya bahwa kita perlu ketika nanti me time ada waktu tersendiri untuk selain dengan Allah dengan diri sendiri. Bahkan untuk diri sendiri itu nanti kalau merencanakan rumah buatlah toilet sendiri. Kalau sudah menikah. Jadi satu toilet khusus untuk antum, satu toilet untuk istri. Walaupun kamarnya satu. Gitu. Karena toilet itu tempat yang seseorang pengen sendiri. Kadang-kadang di sana muncul beribu inspirasi. Kan gitu kan? Bayangkan termasuk desain yang harus ada dalam rumah kita nanti adalah ada kamar khusus untuk suami dan istri. Kenapa? Karena kita ini khalifah. Masa khalifah toiletnya kayak yang pondok, campur-campur dengan orang lain ya. Raja ya dewi no. Raja sama ratu sendiri. Misalnya betapapun dia itu istrimu ketika dia buang hajat, apa mau dia antum di dekatnya? Iya berarti seseorang perlu privasi, walaupun itu pasangan hidup. Walaupun kalimat ini bid'ah buat antum. Orang iso dijelas nih. Allahu Akbar. Nah, ketika me time inilah coba antum merenungkan, saya menjadi apa? Saya dulu lama merenung tentang diri saya. Apakah saya pengusaha? Hingga lama saya bergelut di dunia usaha ini. Banyak yang telah saya tempuhi di dunia usaha ini. Padahal hati kecil saya itu nggak ke sana. Karena apa? Mestinya saya itu memang sejak kecil senang di pesantren gitu loh. Senangnya itu di pesantren. Apa iya aku jadi kiai gitu loh. Itu lama itu. Itu lama, perlu proses. Perlu saya mengalahkan ego diri, mengalahkan, karena ini ilmu ya. Agar kita ini muncul ide besar, otak kita tidak boleh sibuk. Agar muncul ide besar, otak kita harus istirahat. Jadi ojo mikir, ojo nganggo utek. Jadi semua pertimbangan, semua nalar dan sebagainya itu diistirahatkan, tidak dilibatkan. Maka nanti baru muncul ide besar. Ide tentang hidup kita ini. Karena untuk memunculkan ide bisikan hati nurani, yang kata Rasulullah istafti qalbak, itu perlu suara apa dalam keadaan hening, tidak ramai dengan suara-suara. Sementara suara yang paling ramai adalah suara pikiran kita. Tidak kurang dari 35.000 per hari otak kita itu berbicara. Tentang apa saja. Ngomong rame. Kayak kita di pinggir jalan, bagaimana akan mendengarkan omongan orang yang lirih suaranya, sementara sangat ramai orang yang di jalanan atau di pasar. Iya dah. Bagaimana kita akan mampu mendengarkan suara hati kalau 35.000 suara di otak tadi ngomong terus. Ini gini. Coba antum jangan berpikir.
Harus diomongin jangan berpikir malah mikir. Lu ngapain ini kan gitu. Nah, itu harus ada waktu diistirahatkan. Cara yang ekstrim adalah cara mengistirahatkan. Kalau para ulama ngajarkan berzikir. Sampai orang itu hampir kayak tidak sadar. Hampir, bukan tidak sadar. Hingga Abu Darda setiap malam zikirnya 100.000. Abu Hurairah 12.000. Pernah nggak bertasbih misalnya? Ya, mumpung antum di pondok belum ada yang hal-hal begini, antum alami. Agar ada pengalaman spiritual antum. Jangan hanya bela diri, ya. Bela hati. Olah rogo, olah rasa, olah jiwa. Yang terakhir nanti olah laku. Nah, ya, nanti itu tingkat paling tinggi nanti. Coba antum mumpung di ma'had gini belum ada istri misalnya. Itu masih sangat memungkinkan. Untung antum segera dapat pengetahuan seperti ini. Ya. Walaupun saya bersama antum jomblo di sini. Dicoba sesekali berzikir semampunya. Targetlah 10.000. Ya pakai tasbih nggak apa-apa, atau hitungan yang kecil itu boleh. Itu hanya sarana, jangan bicara bid'ahnya. Ya, kalau bicara bid'ah, bid'ah itu bukan pada sarananya. Kalau bid'ah itu pada sarananya, AC di Masjidil Haram itu harus dibongkar itu. Dulu di masa Rasulullah nggak ada AC-nya, nggak ada pengeras suaranya, nggak ada karpetnya. Apa-apa kok bid'ah. Ya, coba, siap nggak kira-kira? Jadi ketika kita menginginkan untuk menemukan who am I, saya ini siapa sih di masa mendatang, saya ini akan menjadi apa sih di masa mendatang, itu kan tergantung tadi apa yang kamu pikirkan tentang dirimu. Kamu menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Latih coba. Nah, ketika nanti suara pikiran itu melemah dia, maka kita akan mendengar suara hati nurani. Karena dia sangat lembut, hingga kita bisa mendengar suara hati kecil. Di rumahnya tenanan. Nah, ketika kita berdialog dengan diri sendiri, nanti kita akan menemukan kesejatian jawaban itu. Dia bukan jawaban yang benar, tapi jawaban yang akan mengantarkan kita pada kebenaran. Tidak mengantarkan kita ke lawu, tapi nuduhne dalan neng lawu ke sana. Maka hidup kita akan terpandu. Ya. Udah Amar sekarang harus ke Wonogiri. Amar harus ke Sudan. Udah ada modal nanti untuk ke sana. Udah gelap. Ya, Sudan kan panas pol ya. Ya, tapi ya, mulazamah atau apa aja luar biasa sana toh. Dan aman, termasuk dari corona, dan dibandingkan negara-negara lain masih sangat bebas. Atau di Mauritania lek kuat. Iya dah. Akan ada sampai titik bahwa saya dari perjalanan panjang tadi memutuskan diri bismillah. Saya ini memang kiai, ya gitu loh. Saya ini memang kiai. Saya harus memilih jalan itu. Apa dulu tidak pernah melakukan pilihan itu
Iya sebenarnya. Saya sendiri itu mencoba mendirikannya di beberapa tempat. Ya. Bahkan ketika di Jakarta juga begitu, di Malang juga begitu. Tapi tidak tahu. Kadang-kadang sebuah tanaman itu akan cocok di lahan tertentu. Ya dah. Maka hiduplah di mana kamu dibutuhkan dan dihargai. Ya. Carilah tempat di mana kamu dibutuhkan dan dihargai. Saya merasa dalam perjalanan hidup saya di mana-mana saya dibutuhkan memang. Saya taklim di mana-mana ada yang ikut. Tapi saya hanya dibutuhkan. Tapi kurang satu syarat tadi itu. Apa? Dihargai. Memang kita tidak ingin dihargai. Tidak. Akan tetapi inilah hidup. Di mana bahwa kita ini memang tidak hanya ibaratnya antara keikhlasan dan pemerasan itu tipis saja. Coba antum neng kampung kono, bendino kon ngajar, ya, karena orang kampung membutuhkan, pengen bisa ngaji. Akhirnya antum, padahal nanti dua anak, seorang yang dibujo ya, ta? Butuh makan, butuh apa. Sementara antum jadi ustadz di situ, ketika telat sedikit, orang-orang ngomel, masa ustadz telat, masa ustadz libur. Sementara untuk kehidupan antum hari-hari harus golek dewe. Harus golek dewe. Jadi antum dengan masyarakat umum ini podo nyambut gawe ini, tapi ketambahan beban harus mendidik umat. Iya bro? Karena mas'uliyah ilmu tadi begitu. Mas'uliyah iman juga begitu. Kan konsekuensi jadi orang alim begitu. Kita ini harus mencukupi kebutuhan hidup, tapi juga harus ngurus umat. Sementara umat yang di sana mintanya diurusi. Dan hingga bekerja kita dengan mereka itu sama-sama aja. Yang ideal mestinya, ya, kalau mau terjun di masyarakat, kita sudah harus tidak lagi bermasalah dengan masalah maisha. Dan hebat lagi kalau kita tidak tergantung pada belas kasihan umat. Itu yang harus dipikirkan. Makanya cari tempat yang seperti itu. Kalau hanya antum dibutuhkan di mana-mana, antum itu akan dipakai orang. Betul nggak? Tapi adakah yang menghargai keberadaan antum itu? Boleh nggak seorang guru itu menerima gaji? Boleh. Ini kata Syafi'i, kalau satu huruf mestinya 1 dinar, kan begitu. Tapi sapa sing iso bayar kalau bukan Allah. Hingga rotib yang diterima oleh ustadz atau dari para kiai itu bukan gaji. Karena kalau harus digaji, setiap satu hurufnya 1 dinar. Hanya Allah yang mampu gitu loh menggaji. Gitu. Makanya nanti antum mau kemana misalnya, akan memilih hidup yang kayak apa? Yang realistis. Tidak cukup tawakal yang salah. Ya, tawakal itu salah satu ikhtiar ya. Bahwa kita ini tidak hanya disuruh berjuang, tapi juga harus memikirkan ini ada amanah. Amanah utama kita itu ku anfusakum wa ahlikum. Ini wa ahlikum ini. Kecuali kalau antum mau menjadi jomblo akut misalnya. Nggak mikir apa-apa, yang penting iso mangan ngono tok, ya akan lain cerita. Tapi hidup ini kadang-kadang tidak hanya butuh makan.
handphonemu ya butuh makan, ya toh? Listrikmu butuh makan. Nah, terus piye? Enggak, di banyak tempat ini saya dibutuhkan. Tapi yang satu itu tidak. Akhirnya bersamaan itu saya punya usaha dulu, fotokopi pernah, jualan benih pernah, sampai ribuan. Showroom mobil saya pernah. Sampai kadang ke Jakarta dulu ya, saya nyetir sendiri gitu. Kadang seminggu itu 2 kali. Rumah kan 700 kilo aja. Saya masih kuat ya, Cik Nom. Semangat. Tapi lihat ketika kita pergi seperti itu kan umat nggak mau tahu. Yang penting ketika taklim saya harus ada. Mereka nggak mau tahu saya makan dari mana. Untuk anak-anak saya sekolah bagaimana, dari mana. Nggak mau tahu. Dan tentu kita tidak mengharapkan belas kasihan dari mereka. Amat. Jadi ngantuk tenanan. Setelah asar apa tidur? Setelah asar apa tidur? Hah? Saiki jadi kai surah. Coba gini kan. Ikuti lekuk pipinya. Ini ke atas. Nah, terus ini ditahan di sini, ada uyek-uyek sini, di titik ini. Neng pilingan. Kan ada titik yang agak sakit tuh. Di sini samping. Cari titik yang agak mendol di sini, rasanya kayak ada urat. Ya dah? Ya, lagi ulangi lagi. Jadi ini lihat nih. Nih. Bisa fresh wajah kita ini. Jadi awet tua nanti. Awet muda maksudnya. Iya kan? Bisa fresh. Atau yang paling gampang, kalau selain gerakan, ketika orang lain tidak melihat, lidahnya ke atas. Rumusnya 478. Ini ilmiah, ada penelitiannya, jadi bukan kaleng-kaleng ya. Lidah ke atas, hirup 4, 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan 1 sampai 8. Coba lakukan. Harus barengi ya ngono. Yang numpak motor kesel, gitu caranya. Itu pernafasan tingkat tinggi. Jadi master bila diri apapun, latihannya akan bernafas dengan cara seperti itu. Jadi lantung cek latihan bila diri cek urung sampai titik itu berarti cek urung dur. Nanti akan titik pada latihan itu. Ngantuk tenanan. Yes turu nek ngono. Ya. Nah, ini teman-teman semuanya, maksud saya bahwa kalau ketika kita berpikir bahwa saya adalah kiai, ulama, ya sudah. Ketika fokus kita memandang diri kita sebagai seorang sosok kiai misalnya, itu menjadi pilihan hidup, jalan hidup kita. Nah,
ada suara hati seperti itu, maka kita akan diarahkan untuk pergi ke suatu tempat, untuk ketemu dengan seseorang. Kan gitu. Dulu ketika awal saya meruqyah itu ya juga aneh. Waktu itu saya masih ngimami di Masjid Al-Falah Surabaya, Jalan Darmo itu. Tiba-tiba di Islamic Center Surabaya itu ada ruqyah massal tahun 90 berapa atau menjelang 2000 lah. Nah, itu ribuan orang. Kok saya yang diminta untuk ngisi dan memandu ruqyah massal itu? Qadarullah billah. Allah berikan kemudian dan kebisaan untuk langsung memandu sekian banyaknya. Dan yang gelepar-gelepar itu banyak sekali. Artinya ketika kita fokus pada sesuatu, alam semesta ini akan ngikut dengan kita, termasuk ilmunya akan diberikan gitu loh. Ketika saya fokus bisnis mobil, maka ilmu tentang mobil tuh diberikan ke saya. Kalau belum punya mobil, bingung, engkau ganti oli ini neng di, engkau bingung dia. Iya kan, karena belum punya. Coba sekarang nanti kalau mau mijitin anak bayi di mana? Orang ngerti karena orang duwe bayi gue. Iya enggak? Engkau bingung kan Mas Dian? Begitu saya bisnis mobil ngerti. Perbaikan cat di mana, ya, perbaikan kaki di mana, interior di mana, semua akan ikut. Alam ini akan ngikuti kita gitu. Di ruqyah juga begitu, tiba-tiba Allah berikan itu. Dia memang dulu-dulu pernah ada ilmunya, tapi untuk praktek seheboh itu, karena awal-awal ruqyah dulu kan begitu. Belum semarak masuk TV dan sebagainya. Ya. Allah berikan itu. Akhirnya berkelanjutan. Jadi Allah akan berikan. Ya, Allah akan berikan ilmu kepada kita. Ketika antum memutuskan diri saya jadi kiai, nanti akan dipertemukan tiba-tiba orang-orang yang tepat. Orang-orang yang baik. Akan begitu. Ketika kemarin di Bengkulu ya, di mana itu Safinatun Najah diekrarkan berdiri Mahat Ali yang setara dengan STIQ ya. Jadi tiba-tiba potensi di Sumatera itu ngumpul di sana, muncullah para asatid yang selama ini nggak tahu di mana dianya. Tiba-tiba muncul berdatangan, subhanallah. Gitu. Antum nanti mengiklankan diri, akan diri pondok sini. Tiba-tiba antum akan ditunjukkan ada orang itu damatan dari Madinah, dari mana. Selama ini belum terakomodir di suatu tempat. Ya memang ia disiapkan untuk antum itu. Makanya ini mumpung antum masih muda, segera menemukan aku menjadi apa. Jadi bartender, jadi juragan kopi, bisa aja. Ya, tak? Tapi saya pikir kalau hal-hal seperti itu hanya tujuan antara, bukan tujuan finalnya. Untuk lompat tadi loh. Nah, ini merenung. Jadi saya pikir jalan hidup antum ini udah jelas. Karena di pondok tahfidz ya tuh, ketemu para masyaikh, para guru-guru, ya jadi kayak kiai gue rasa neko-neko. Namun perlu tadi itu bahwa jadi seorang ulama, jadi kiai itu yang paling tepat adalah tidak hidup dalam belas kasihan umatnya. Dia mampu. Tidak hanya mau mencukupi dirinya, bahkan kalau bisa mencukupi umatnya kan. Rasulullah tidak hanya mengajarkan wahyu, tapi juga mengajarkan bisnis selain perang.
Iya toh? Maksud saya, walaupun jadi kiai ngerti ini aja mung ngajar tok gitu loh. Nyimak tok. Tapi nggak usah khawatir ketika nanti antum udah jadi kiai, akan banyak orang datang membawa penawaran. Karena antum punya tanah wakaf, pripun itu kalau dipakai untuk usaha join di sana. Kan ngono Mas. Ada lagi orang, saya punya anak ini gimana? Kenapa? Karena dia pengen cucu dari kiai lah. Kalau di Madura biasa itu. Di Madura biasa tradisi seperti itu. Orang tuanya bawa anak gadisnya ke situ. Supaya dapat anak aja, setelah itu cerai nggak apa-apa. Yang keturunan ajengan ini. Aneh kadang-kadang ya. Sulit untuk dipikirkan. Setelah dia jadi janda apa nggak laku? Rebutan. Karena berkahnya kiai. Gimana? Ini budaya. Loh. Ya dah. Maksud saya teman-teman semuanya, mumpung antum masih muda, segera cari tahu. Cari tahu sebenarnya saya ini akan menjadi apa dan di mana. Dan di mana. Ojo kesuwen. Memang kita bisa hidup dengan biasa-biasa aja hidup. Bisa makan kita. Tapi apakah kita hidup yang sekali ini hanya hidup yang biasa-biasa aja? Tentu kita akan memilih cara hidupnya para pejuang, orang-orang hebat, kan begitu. Karena kita sering mendengar kisah-kisah dalam Al-Quran, pergulatan antara yang hak dan yang batil, para pahlawan ya. Apa kita tidak ingin menjadi satu gerbong bersama mereka nantinya kan? Itu Mas. Bismillah. Itu ditolong jadikan penghayatan antum. Di antara salah satu caranya me time tadi. Ada waktu antara antum dengan diri antum sendiri. Saya lagi ngobrol dengan diri saya sendiri. Nah, sebelumnya didahului dengan proses tadi. Cobalah ini mau meneng pondok. Tak pikir sak kuatku. Minimal 10.000 dulu. Astagfirullah. Berani nggak nyoba? Bismillah, lakukan itu. Kita ingin berharap agar antum punya pengalaman spiritual. Mumpung masih muda, jangan telat. Dulu, cara orang dulu mencari hal-hal yang pengalaman spiritual itu banyak yang kungkum di air. Dan di si pondok ini ada 2 tempat yang sekarang Jawa Dwipa dan belakang sampahnya dapur itu ada tempat untuk bertapa. Jadi Mahat ini dibatasi oleh 2 titik spiritual itu. Orang-orang kuno tahu itu. Jadi dulu pada kungkum di sini, kalau nggak di sini di dalam Jawa Dwipa sekarang. Mereka untuk mengalami hal-hal yang luar biasa tadi berendam jam 11 sampai pagi, terpejam, nggak boleh bergerak, ada apapun. Ada ketika merem begini, dalam tiba-tiba muncul bayangan ada ular sangat besar lewat di depannya. Biasanya begitu kalau di air kan, ular-ular raksasa begitu. Wah, itu luar biasa pengalaman itu. Atau kadang-kadang datang angkerang ya, semut merah, ketika dia duduknya di batu, tidak di dalam air misalnya, duduk aja di batu situ, kadang 3 hari 3 malam, ya hanya melingkari gini aja, tidak berani mendekat.
Itu hal-hal yang ajaib, khariqun lil adah. Itu cara orang dulu. Ya toh? Atau dengar apa nanti. Kita nggak perlu seperti itu sekarang. Kenapa? Karena Islam sudah ngajari caranya, metodenya. Nggak usah yoga, karena yoga bukan dari Islam. Ya berzikir itu. Sampai 100.000 ada contohnya. Kan sunnah itu tidak hanya pada Rasulullah, tapi juga sunnahnya para sahabat kan begitu. Hingga kalau kita pakai punya Abu Hurairah 12.000, oke, ada contohnya. 100.000 ada Abu Darda misalnya. Bukan sesuatu yang bid'ah. Harapan kita antum punya pengalaman spiritual. Kalau Imam Ahmad pengalaman spiritualnya hampir setiap malam kedatangan cahaya, ya, cahaya sangat besar. Bahkan suatu saat pernah ngomong, wes cukup ibadahmu, aku Tuhanmu. Karena kamu udah ketemu, bertemu aku. Wes cukup, kamu nggak usah ibadah lagi. Diambillah sendalnya, dilempar. Pergi kau laknatullah. Iblis itu kan. Antum pernah lihat apa? Weng, kucing. Atau setidaknya ketika Allah Akbar salat malam, amin, di belakang antum. Wah, kan? Berarti antum udah jadi imamnya bagi para makhluk Allah yang lain. Itu hebat. Karena jin dan malaikat tidak ada hak untuk membaca Al-Quran. Yang berhak membaca Al-Quran hanya manusia. Malaikat pun tidak ada hak untuk membacanya. Jibril pun hanya menyampaikan. Ya, kecuali Jibril kekhususan ya. Dia bukan ya khusus dia. Tapi yang lainnya tidak ada hak untuk membaca Al-Quran. Jin juga tidak. Itu hanya hak umat Muhammad SAW. Jadi hebat banget, makanya kalau dalam riwayat-riwayat mereka mendengar ketika ada sahabat yang membaca, mereka mendengar dalam bentuk awan. Nah, karena lah antum membaca kok ada yang dengerin, kok sering merinding, yes ben wae. Yes kene dengerin kan gitu. Alamilah halal begitu. Jadilah berislam itu yang asyik menurut. Aja sing biasa-biasa wae. Kita berharap seperti itu. Nah, dari sanalah kita ini akan memiliki tidak hanya kematangan fisik. Dengan sapala antum fisiknya matang. Ya enggak? Ilmu kita semakin matang karena kita terus belajar, tapi spiritual ini harus diasah terus. Jadi antaranya melalui zikir itu, dengan ibadah-ibadah itu, dengan nawafil kan, insya Allah. Jadi itu yang kita bahas sebagai pembuka untuk menghubungkan yang dulu dengan yang berikutnya nanti insya Allah. Ya, tolong renungkan aku menjadi apa dan di mana. Tapi utamanya yang aku menjadi apa itu, yang pertanyaan itu yang krusial harus segera antum jawab. Kalau hidup saya dulu memang tidak terlalu, karena nggak punya ilmunya, seperti mengalir aja. Tapi selalu Allah datangkan kesempatan itu. Tiba-tiba, tidak ada yang kebetulan sih. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Mungkin atas doa-doa dari kakek. Mesti ada kisah di dahulu kalanya. Kalau bukan saya ya, siapa? Doanya orang tua, doanya kakek, moyang kita. Muka-muka besok anak turunku, anak cucuku ada yang jadi ulama, kan bisa begitu. Ada yang menjadi raja, penguasa, ada. Seperti doa Rasulullah kepada Taif, itu diizinkan. Nah, ketika antum ingin mencapai menjadi memiliki nanti menjadi kiai besar, karena antum enggak anaknya kiai, itu agak sulit.
Setidaknya gimana? Ya jadi ustadz dulu. Jadi kiai biasa dulu. Nah karena dari kiai biasa, anaknya nanti menjadi kiai besar. Atau cucunya, akan begitu. Itulah yang besar-besar itu dulunya orang tuanya mesti ya juga besar dulu kan gitu. Ada kisahnya, kudu suku pengen dadi gede. Mungkin tahapmu hanya sebatas menjadi kiai dalam level Jawa Tengah misalnya. Tapi anakmu nanti akan level nasional. UAS misalnya karena kakeknya memang ulama besar. Wajar kalau cucunya terus besar. Semuanya begitu, para ulama-ulama. Gus Baha misalnya, kalau suka dengerinnya, itu kan ayahnya juga kiai kan. Kalau antum terus pengen jadi seperti beliau ya abot. Kalau di keluarga kita belum kiai loh ya, ya berarti antum merintis jadi kiainya dulu hingga anakmu nanti, cucumu akan menaiki tangga yang lebih tinggi maksudnya. Insya Allah ya, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.